Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini tim PBK kita ke wilayah Bandung dengan driver kita Ustadz Rohendi, dan di belakang ada saudara kita Patias. Kondisi cuaca saat ini cukup cerah. Tujuan kita akan ke orang tua atau guru Toreko Hakmaliyah. Sekalian nanti kita akan ziarah ke wilayah Subang. Oke guys, kita lanjut. Rute kita dari kilometer 68. Oke. Terjadi accident di kilometer 98. Mobil ketinggalan duluan kali. Perjalanan napak tilas kita menelusuri sejarah Wangsa Goparana, yang mana dalam Wangsa Goparana merupakan putra Sunan Wanaperi, merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dan Ratu Sunyalarang, dan menjadi raja di kerajaan Telanggamanggung pada tahun 1553 sampai 1556 Masehi. Gunakan dua lajur kiri untuk mengambil jalan keluar jalan tol Paster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBK kebetulan berada di wilayah Bandung ya Pak? Cimahi, Cihanjuang. Di arah Cimahi, Cihanjuang. Di sini kita dengan orang tua juga guru. Kita akan bertanya tentang Toreko Hakmaliyah. Ini Bah, bisa menceritakan tentang sejarah Toreko Hakmaliyah Bah? Insya Allah dengan singkat padat aja ya, Ya. Samsu ya, Insya Allah yang Abah ketahui Insya Allah dijawab. Toreko Hakmaliyah Bah, sumber awalnya gitu ya, itu di mana Bah? Menurut pengetahuan Abah, ya pertama yang mencetuskan menyebarkan Toreko Hakmaliyah ini kesepuhan Mama Syekh Muhammad Kofi. Saya Muhammad Kofi. Ya, di Pataruman Garut. Waktu itu beliau tahun 1830 Masehi. Beliaulah yang mencetuskan menyebarkan Toreko Hakmaliyah. Itu juga beliau imam besarnya. Kalau Abah sendiri nampilnya dulu nerimanya dari cucunya. Ya betul, dari Mama Toto Mutolib. Oh, Mama Toto Mutolib. Ya, Mama Toto Mutolib beliau. Yang di Garut Pataruman. Untuk guru mursyid sekitar Bandung, wilayah Bandung kebanyakan dari sana. Nah, ya dipercaya dari Mama Syekh. Yang sebelah sini guru musik itu sama menyebarkan Toreko Hakmaliyah. Ya. Adapun Toreko Hakmaliyah itu artinya Toreko ya Toreko perjalanan. Itu Hakmaliyah ini, hak ini yang haknya, hak ya, maliyah barangnya, isinya. Jadi hak isinya kita. Jadi dalam artian Torekat Hakmaliyah itu perjalanan seseorang yang mencari haknya, isinya gitu. Di sana ada asma, ada isi. Ya. Jadi ada asma, ada isi, dan ada yang punyanya. Bah, kalau kita bicara Toreko ya, Toreko itu ada tahap kedua ya. Iya. Sebenarnya itu Bah, itu masuk ke rukun agama ya Bah? Betul sekali ya, betul. Karena rukun agama itu yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama syariat, kedua torekat, hakikat serta marifat, itu rukun agama. Juga ada iman, tauhid, marifat, Islam. Itu rukun agama. Sesungguhnya itu rukun agama yang akan menyelesaikan kita dalam tahap menuju ma'rifat. Menuju ma'rifat. Sedangkan menuju ma'rifat ini kan ada yang dari bawah ke atas.
Betul. Dari bawah ke atas itu ya dari pesantrenan seperti AA kan diasuh para ulama dulu, bersyariat dulu, bagus itu. Terus bertorekat, terus berhakikat, dan ma'rifatnya harus sesuai guru tuduh. Betul. Guru tuduh yang manusia sendiri guru tuduhnya. Jadi yang bagus itu, yang pas itu guru tuduhnya manusia, guru murid manusia. Nah itu karena maaf kalau kita tidak pakai rukun agama tidak akan kesampaian. Tidak akan kesampaian. Kesana agamanya. Step by step ya, Bah ya. Betul, betul sekali. Gimana kalau yang umum itu kan rukun agama itu kan iman, ihsan, Islam. Nah ini lebih detail lagi, ini lebih detail lagi. Supaya menuju ke haknya, Betul. ke barang haknya, hak kita. Betul. Kan ini kita wujud manusia tapi ada isinya. Nah itu ke arah sana, ke hakikat atau hakiki gitu ya. Betul. Tapi maaf sebelum hakiki atau hakikat ya dikuatkan dulu syariatnya. Betul. Biar lurus gitu ya. Biar lurus dimana udah syariatnya kuat, fikihnya kuat, baru kita perjalanan tarekat menuju hakikat. Begitu. Kalau seperti itu, Bah, rukun Islam ya, Bah. Betul. Bicara kita rukun Islam itu kan ibadah hablum minanas ya, Bah ya. Betul, syariat. Hablum minanas, dan iman itu hablum minallah ya. Betul. Nah, keduanya itu harus saling sinkron ya, Bah ya. Sinkronisasi. Seperti itu. Betul. Jadi antara kita ilmu di marifat ataupun di syariat itu emang harus sinkron ya, Pak. Betul. Itu ada ini ya, Pak, hadis ataupun kalimahnya, Pak. Betul, Seperti betul. Sesuai kan ada rukun iman gitu ya. Hmm. Rukun iman pertama kita harus iman kepada Gusti Allah, kedua kepada malaikat-malaikatnya, ketiga kepada rasul-rasulnya, keempat kepada kitab suci, kelima kepada kiamat sugro dan kubro, oke, juga keenam harus kita harus iman kepada qada dan qadar. Gitu. Nah, baru di situ ada rukun Islam. Rukun Islam itu ya satu dalam syariat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat yang 5 waktu, zakat, puasa yang Ramadan itu syariat, haji kalau kita puasa di jalannya ke sana menunaikan haji. Tapi maaf dalam perhakikatan ini supaya kita sah baca syahadatnya, dan di sini harus bersyahadat melalui tawajuh guru. Ya, karena untuk mengetahui asma syahadat, nah itu asma haknya ada isi syahadat itu harus tawajuh guru. Di mana di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain aku, selalu selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Minimalnya kita bersaksi itu kepada sifat-sifat Allah aja. Sifatnya Rahman Rahim, Ghafur Rahim. Kalau memang aku bersaksi kepada sifat Allah yang Ghafur Rahim, ya kita dari sekarang harus kasih sayang terhadap sesama, harus pemaaf, gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kita bersaksi aja kepada sifat-sifat Nabi Muhammad aja. Itu untuk keluarnya dulu. Seperti beliau kan mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang harus kita panut, harus kita contohkan. Beliau gitu. Itu untuk menengah. Kalau untuk isinya yaitu maaf harus ada tauhidnya. Harus diselesaikan dengan tauhid. Pertama kan iman dulu. Udah iman percaya, dan baru tauhid. Tauhid itu penjabaran, perjalanan untuk menuju hakikat supaya ngerti. Nah udah tauhidnya mapan, terus hakikatnya mengerti, baru tawajuh guru ma'rifat. Disitulah syahadat kenanya. Bah, kalau untuk tawajuh Ya. Apakah kita bisa sembarang orang, Bah, untuk tawajuh? Maaf ya, kalau AA menanyakan perkara itu, AA Abah tetap menjalankan wasiat dan kode etik dari guru. Dari guru, Abah tidak mau melanggar dan tidak mau gagapah. Berarti yang tawajuh itu memang harus ada turunan ya, Bang? Betul, ataupun betul. ada terahnya. Betul. Dan si penawajuh pun ada istilahnya sertifikatnya lah ya, betul, gitu ya. Betul. Nggak sembarangan orang ya, Bang? Tidak. Tidak. Abah juga di sini sebetulnya bukan guru besar. Abah wakil badal. Wakil guru biasa aja Abah gitu. Jadi badal. Jadi badal itu di mana maksudnya yang guru besarnya itu, yang imam besar itu Abah mah hanya sebagai penerus. Nah, di mana orang-orang yang di Pernawaju itu betul kata AA. Di situ pertama harus nasabnya. Harus dari paling enggak terah dari ibu, terus dari bapak, dari ayah gitu. Juga
yang siapa yang guru murid tawajuh itu harus kebatinanan tingkat tinggi, harus mempunyai akhlaknya yang super, harus jadi panutan inspirasi gitu ya. Kesananya harus bisa ngeruqyah barangkali maaf barangkali seseorang yang mau tawajuh ini ke sini barangkali ada energi negatif atau ada ilmu-ilmu sebelumnya. Maklumnya kalau dulu ilmu sebelumnya kan para pahlawan itu untuk berjuang. Nah, ilmu-ilmu yang itu seperti itu harus disimpan, dibersihkan. Nah, baru ke sini itu demi kebaikannya dan kelurusannya supaya tidak mengganggu nanti di pikirannya begitu. Ini Bah, untuk Dato Kafi ya Pak? Iya, Syekh Kafi. Syekh Kafi Mama ya? Syekh Beda ya, Syekh Muhammad Dato Kafi. Kafi dengan Syekh Muhammad Kafi. Betul. Beda ya? Ya. Oke. Syekh Muhammad Kafi itu di mana Bah? Di makaminnya Bah? Di Pataruman Garut. Pataruman Garut. Iya, di Pataruman Garut. Sekarang mah cuman ya buyutnya sekarang, tinggal buyutnya. Turunan ketiga ya sekarang buyut. Kalau silsilahnya sendiri ada Bah? Silsilahnya ada, cuman itu di situ ya. Khusus ya? Khusus ya. itu ada silsilahnya itu di situ. Nanti kalau kita mau menelusuri ya kita harus ada izin dari keturunannya di pusat. Oh gitu. Nah, karena Abah mah ikhwannya kan di sini badannya. Ada di sana nanti kita kalau ke makam insya Allah ya. Semoga ada izin Allah, biidznillah berarti kita jaroh ke sana. Silaturahmi ada di situ silsilahnya nanti. Yang berhak menceritakan tentang segalanya ya keturunan di sana. Abah tawadu gitu ya. Itu. Insya Allah kita ke sana kalau ada izin Allah. Ya, gitu. Bah, oke, itu sekelumit dari Hakmaliyah ya Bah? Betul. Ada pesan kah Bah buat umat lah gitu ya? Semua. Terutama untuk diri saya Bah. Ya. Dan rekan-rekan itu seperti apa Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua seiman segama, sama-sama hamba Allah, hamba umat Rasulullah, khususnya Samsul dan krunya. Ya, Abah cuman berpesan, peliharalah, lestarikanlah ajaran Rasulullah SAW secara sebenar-benarnya. Walaupun kita mau meningkat ke marifat dulu masih ada 3 tahap. Harus dulu kuat syariatnya dulu, torekat yang lurus. Nah, hakikat pun kita harus menjaga betul kebersihan hati dan jadilah sebagai manusia umat Islam yang bermartabat dan terhormat, yang selalu mencontohkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kepada kita. Maaf, janganlah mengotori atau mencederai nama baik para sesepuh guru kita, khususnya ajaran ini. Peliharalah, tegakkanlah, laksanakanlah sebagaimana yang beliau ajarkan dan laksanakan. Abah tidak kurang. Mungkin ya maaf bagi yang sepaham, kalau yang nggak sepaham Abah mohon maaf karena kalau Abah mah di sini walaupun udah makrifat juga pakai syariatnya. Kayak barusan Abah kan barusan jemaah dulu, sholat dulu, kecil-kecil kan di apa ada musola walaupun gitu. Jadi kita untuk mencontohkan untuk Abu Minanas. Karena itu mah habli minallah intaran kita pertika ini untuk habli minanasnya. Demi kerukunan umat, kebaikan umat, armah mahmud nahi mungkar, mungkin begitu Jadi marilah kita supaya dalam keterangan itu inna dina indahul Islam itu sesungguhnya oleh kita terasa nyaman bagi seluruh umat dan rahmatan lil alamin. Melalui kita belajar mencontoh Rasulullah SAW berakhlakul karimah. Oke, mungkin itu sekelumit ya Bah, sejarah dan masukan dari Abah untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat ya Bah. Amin. Terutama untuk diri saya dan keluarga dan orang lain. Seperti itu ya Bah. Betul. Intinya iman Islam itu harus seimbang. Betul. Rukun Islam, rukun iman ya Bah harus seimbang. Betul. Karena tujuan manusia di dunia ini ya Bah, istilahnya untuk hablum minallah wa hablum minanas ya Bah. Betul sekali. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bah. Memasak kopi.
kalau surga dan neraka itu hasil dari perbuatan kita Pak ya. Sekarang juga udah dirasain Pak. Surga neraka itu bagaimana kita dapat surga, bagaimana kita mengalami neraka sekarang. Kalau kita dikala punya nikmatan itu surga, sekarang mengatakan alhamdulillah. Dikala kita tersiksa dengan pira-pira itu neraka, dari sekarang aja jangan nanti di akhirat ya. Urusan nanti makan hasil. Beda lagi surga itu. Iya. Nah, setelah tahun 19 diterusin ya, jadi apa juga kalau menanyakan silsilahnya harus izin keturunannya di pusat. Kita lanjut perjalanan kita ke wilayah Subang. Ngeri, jalanan yang ngeri. Pegunungan Burangrang. Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri yang merupakan cicit Raja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Sunan Wanapri mendirikan pesantren tertua di Majalengka serta memindahkan ibu kota Kerajaan Telaga dan Sangyang ke Wanapri yang termasuk wilayah Desa Kagok saat ini. Kan? Iya. Lurus kan? Iya kali ya. Iya. Setelah 300 meter, belok kanan. Kita memasuki Jalan Eyang Wangsa Goparana bersama tim kita telusur malam. Belok kanan. Setelah 600 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Rame tuh jar gini. Rame. Area Cagar Budaya Arya Wangsa Goparana Nangka Berit. Arya Wangsa Goparana dimakamkan di Blok Nangka Berit, Desa Sagala Herang Kaler, Kecamatan Sagala Herang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Malam hari ini kita akan berziarah ke makamnya Syekh Goparana, yaitu adanya di Kampung Nangka Berit, Subang. Insyaallah kita malam hari ini mendapat keberkahan ridhonya Allah dengan kita berziarah ke makam para aulia
Yang tadi juga kita sudah mengunjungi orang tua di daerah Cimahi, Bandung, Abah Jaya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan para guru, para orang tua, semuanya para sesepuh, para wali Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Makam Wangsa Goparana banyak dikunjungi para penziarah terutama pada 1 Muharram dan waktu-waktu tertentu. Situs makam kuno Raden Dalem Arya Wangsa Goparana, Kramat Nangkaberit. Hai guys, kita cek dan cek sejarah dari Eyang Goparana. Raden Arya Wangsa Goparana adalah salah satu tokoh penyebar Islam di wilayah Subang. Beliau adalah putra Raja Talaga Majalengka. Di Talaga, Arya Wangsa Goparana merupakan orang pertama yang memeluk Islam dan mendapat pelajaran dari Sunan Gunung Jati. Sekitar tahun 1530, ia mengadakan perjalanan ke arah barat dalam rangka menyebarkan agama Islam. Wilayah yang diislamkan diantaranya Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limbangan, yang saat ini merupakan wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian beliau menetap di wilayah Sagalaherang. Konon nama Sagalaherang pun dipercaya diberi nama oleh beliau. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di depan gerbang makamnya Syekh Arya Goparana. Dalem Wangsa Goparana berputra, satu Raden Arya Jaya Sasana dalam Cikundul Wiratanudatar I, 2 dalam Tumenggung Yuda Negara, 3 dalam Arya Martayuda, 4 Mahayu atau Murti, 5 dalam Arya Wiradiwangsa, 6 dalam Arya Chandra Manggala, 7 Raden Santan Kumbang, 8 Raden Nawing Cakra Diprana, 9 Raden Satan Yuda Manggala. Dalem Wangsa Goparana pindah ke Sagalaherang. Kelak keturunan dia ada yang menjabat sebagai bupati seperti Bupati Wiratanudatar I di Cikundul. Sunan Wanaperi memerintah di Walang Suji, tetapi dia digantikan oleh putranya Apun Surawijaya. Maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga. Putra Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburui, yaitu disebut juga Sunan Ciburui atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya, yang menikah dengan putri Cirebon bernama Ratu Raja Kertadiningrat, saudara dari Penembahan Sultan Sepuh ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di makam Syekh Goparana ya, di wilayah Nangkaberit dengan tim kita. Ada Pak Tias, Satra Hendi, kita lanjut ke dalam guys, ziarah tawasulan. Pangeran Surawijaya dianugerahi 6 orang anak, yaitu Dipati Swarga Mangunjaya, Jaya Wirya, Dipati Kusuma Yuda, Mangunegara, Ratu Tilar Nagara,
Ratu Tilar Negara menikah dengan Bupati Panjalu, Kerajaan Panjalu Ciamis yang bernama Pangeran Arya Sancanata yang masih keturunan Prabu Haur Kuning. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suwarga, menikah dengan Putri Nunuk dan berputra 2 orang, yaitu Pangeran Dipati Wiranata, Pangeran Sancadilaga atau Pangeran Raji. Pangeran Suryawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata, dan setelah itu diteruskan oleh putranya Pangeran Secanata Eyang Ragasari yang menikah dengan Ratu Cirebon menggantikan Pangeran Secanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perjalanan kita di makam Syekh Goparana dan kita lanjut ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.